Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 134. Senja nampak di ufuk timur. Matahari sudah mulai berwarna kemerahan. Tak lama kemudian, cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Di waktu itu, jarak Kauri dan Kenshin sudah terpaut setengah jam lebih. Kenshin sendiri sudah tiba di depan bandara. Lalu, ia pun turun dari mobilnya itu. Kenshin pun melihat di sekitarnya banyak lalu lalang orang yang masuk maupun yang keluar ke bandara tersebut. Kemudian, karena dirinya tak ingin merepotkan pegawai rumahnya, Kenshin pun berkata, "Sudah sampai sini aja ngantarnya. Terima kasih ya Pak. Tasnya ini biar saya bawa sendiri. Bapak langsung pulang aja." Karena permintaan tuan muda yang seperti itu, pegawai itu pun menuruti. Lalu, ia berbalik arah setelah sebelumnya mengucap salam perpisahan ke Kenshin. Kauri, di waktu itu juga, dirinya yang sedang menuju ke bandara. Mobilnya melaju agak cepat sekali, tak seperti biasanya. Kauri yang dari tadi memang sangat tergesa-gesa sekali. Bahkan di perjalanan itu, ia pun hampir-hampir tak melihat kanan kiri. Karena sesekali, Kauri itu mengingat saat dulu pertama kali bertemu Kenshin di tempat kerja. Tak beberapa lama kemudian, mobilnya pun jadi terhenti dikarenakan kemacetan di sore hari. Lalu tiba-tiba, Kauri terlihat memukul kemudi mobilnya sendiri. Wajahnya menjadi agak muram, entah itu kecewa, marah, ataupun merasa sedih, bercampur menjadi satu. Pikirnya, mungkin tak akan sempat lagi bertemu Kenshin. Di saat situasi yang seperti itu, handphonenya malah berbunyi. Kauri pun melihat nomor itu tak ada namanya. Jadinya, telepon tersebut tak diangkatnya. Apalagi hatinya saat ini lagi merasa gelisah. Ia pun tak ingin diganggu, karena tujuannya hanya ingin cepat-cepat sampai ke bandara. Namun, telepon itu terdengar lagi, masih menghubungi berkali-kali pula. Oleh karena hal itu yang dirasa mengganggu, apalagi tak ada namanya, Kauri pun mengambil handphonenya sendiri, lalu mematikan suaranya. Bisik hatinya, mungkin itu adalah teman SMA-nya yang beberapa hari ini sering menghubungi di lain tempat. Rena yang ada di rumahnya, tiba-tiba gadgetnya berbunyi. Nampak sebuah tanda, ada pesan yang masuk. Rupanya, setelah dilihat, Shirley yang mengirim. Si Rena pun membaca. Shirley itu menulis dengan bertanya, "Hey Say, gimana kabarnya nih? Oh ya, maaf ya untuk soal yang kemarin. Kayaknya, kamu marah ke aku ya. Tapi itu udahanlah, lupakan aja. By the way, nih aku mau tanya nih, tentang cowok yang aku bicarakan ke kamu. Yang kerja cleaning service itu loh. Maaf ya, itu teman sekolah kamu, atau teman lain ya? Tolong dijawab nih, kayaknya ini penting buat kamu." Rena, yang membaca pesan itu, jadi merasa aneh, terutama dengan pertanyaan Shirley yang terakhir. Dikarenakan penasaran, Shirley yang tiba-tiba bertanya tentang masalah Kenshin. Si Rena pun membalas, "Hey Say, aku baik-baik aja nih, makasih ya. Oh ya, gimana juga ya kabar teman lain di kantor hari ini? Untuk masalah yang kamu tanyakan itu, aku cuman sekedar kenal aja." Pesan pun dikirim. Nampaknya, si Rena belum menjawab akan tanya Shirley yang terakhir. Shirley pun membacanya, lalu ia pun membalas lagi, "Oh gitu ya, berarti kamu sekedar kenal aja, bukan teman sekolah ataupun lainnya. Soalnya ini Say, kan tadi aku ikut meeting di perusahaan Intel Corporation, tempat dia bekerja. Tadi pun aku sempat melihatnya. Sekedar diketahui, posisi Shirley saat ini masih ada di ruang kerjanya sendirian. Jadinya, tak ada yang tahu jika dirinya sedang mengirim pesan ke Rena." Lalu, ia pun melanjutkan mengirim lagi balasan. Shirley menulis, "Maaf ya Ren, soal yang kemarin.
Ternyata, benar apa kata kamu. Cowok itu, bukan cleaning service biasa. Tadi saat waktu pulang, kita semua ini, tak sengaja, dapat info dari security, yang katanya, cleaning service itu, adalah anak, dari pemilik, perusahaan tersebut. Tapi sebelum itu, ada yang aneh Ren. Dengan gerak-geriknya, si Rena pun membaca, ia pun langsung membalas. Aneh gimana maksudnya Lin? Shirley menyahutnya, itu, kayaknya tadi. Saat kita mau pulang, gue ngeliat dia, banyak pula, yang memperhatikan dirinya. Saat itu, kayak sedang berpamitan, berpelukan satu persatu, dengan beberapa orang. Sepertinya, mungkin cowok itu, udah gak kerja lagi di tempat tersebut. Atau mungkin, dia akan pergi jauh. Si Rena, ketika membaca balasan Shirley, langsung saja, ia merasa, menjadi tak enak hati. Ia pun bertanya sendiri, mungkinkah Kenshin akan pergi, meninggalkan kota ini, karena tak ingin, memendam terlalu lama. Si Rena pun, langsung saja bertanya, ia menelpon Shirley, untuk menanyakan lagi, tentang masalah itu. Shirley pun ketika ditanya, ketika Rena menghubungi dirinya, secara langsung, ia sendiri, saat itu juga, merasa ada hal aneh, katanya tadi, hanya sekedar kenal. Tapi ini, kok terlihat lain. Shirley pun menyimpan tanya itu, karena segera saja, ia menjawab, apa yang akan ditanya Rena. Sementara, Kenshin, saat ini, telah ada di ruang tunggu, di bandara tersebut. Dirinya terlihat duduk sendiri, sambil tangannya memegang sesuatu. Rupanya itu, sebuah handphone yang baru. Kenshin, sesekali mengangkatnya. Ia pun melihat ke arah layar tersebut. Sepertinya baru saja, dirinya menelpon ke seseorang. Di tengah itu, suara panggilan, dari petugas bandara, terdengar. Segera saja, Kenshin, terlihat bersiap-siap, akan membawa tasnya. Pandangannya pun, melihat ke arah belakang. Seperti, ada yang ingin ditemui. Namun yang nampak, hanya calon penumpang, dan pengantar. Kenshin pun melanjutkan, jalannya itu, menuju ke arah pesawat, yang akan, dinaikinya. Lalu, bagaimana, kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri.